Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nisa Astanimudi Bangastuti dan Sa'adatul Kamilah akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi merupakan kata yang diambil dari bahasa Latin, yakni administrae, yang bermakna membantu atau melayani. Administrasi secara istilah diartikan penyusunan keterangan yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan rangkuman keterangan tersebut secara keseluruhan ataupun hubungan antara yang satu dengan lainnya. Pendidik disebut al-mudarris, yang maknanya pengajar, al-murabbi yang maknanya pendidik, dan al-muallim yang maknanya guru. Dalam agama Islam, secara istilah pendidik ialah orang yang memiliki tanggung jawab pada tumbuh kemahasiswa dalam hal afektif, kognitif, maupun psikomotor. Tenaga kependidikan diartikan sebagai suatu profesi yang dikerjakan seseorang guna menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kemahiran yang dilandasi oleh norma yang berlaku. Berdasarkan paparan yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan jika administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ialah proses aktivitas yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan, melingkupi planning, management, supervision, service, direction, dan financing dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, guna menggapai target pendidikan dengan memegang prinsip keefektifan dan keefisienan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk kegiatan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini terdapat dua cara atau metode yang dapat diaplikasikan dalam melaksanakan perencanaan, yaitu dengan metode perencanaan tradisional dan metode perencanaan integrasi. Yang kedua adalah seleksi. Seleksi bermakna proses penetapan individu yang terpilih sebagai pengisi jabatan berdasarkan karakteristik yang ada, sesuai dengan syarat yang diperlukan pada jabatan tersebut. Dan seleksi ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah praseleksi, yang kedua adalah proses seleksi, dan yang ketiga adalah pasca seleksi. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses komunikasi secara berkesinambungan dan terus-menerus antara karyawan dengan penyedia langsungnya yang dilakukan dalam hubungan kerjasama. Lalu yang keempat yaitu kompensasi. Kompensasi ialah wujud penghargaan kepada karyawan atas kontribusi yang telah mereka kerahkan kepada suatu organisasi. Yang kelima yaitu pengembangan karir. Yang dimaksud dengan pengembangan karir ialah situasi yang mengindikasikan terdapatnya kenaikan pangkat seseorang dalam karir yang ditetapkan oleh organisasi. Yang keenam adalah pemutusan hubungan kerja. Pemberhentian merupakan pemutusan hubungan kerja antara seseorang atau pegawai dengan sebuah organisasi. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada SK mengenai peraturan beban kerja, kemudian peraturan mengenai kode etik PTK, surat izin cuti, formulir pendataan PTK, dan jadwal aktivitas pelatihan PTK. Kemudian ada dokumen daftar riwayat pelatihan PTK, dokumen surat izin pulang, dan evaluasi kompetensi PTK. Dan nanti ada bentuk-bentuk dokumen, bentuk-bentuk format dokumen administrasi pendidik. Kalian bisa lihat di makalah untuk lebih jelasnya. Syukron.